Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi inspirasi tentang kebiasaan-kebiasaan yang menjebak para UMKM atau para pelaku usaha kecil yang membuat bisnisnya tidak bisa maju. Nah, kebiasaan ini sering dilakukan oleh para pengusaha, terutama pengusaha industri kecil, dan mereka tidak bisa tumbuh, mereka tidak bisa kemana-mana, ya, akibat mindset yang salah, akibat perilaku yang salah. Nah, seperti apakah itu? Akan kita bedah setelah yang satu ini. Ya, saudaraku, kita sering melihat banyak sekali para pelaku UMKM atau para pelaku pengusaha kecil ini yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun usahanya atau bisnisnya tidak maju, tidak bertumbuh, stagnan, dan tidak bisa kemana-mana. Kira-kira apa penyebabnya? Ya, pada kesempatan kali ini saya akan coba membedah perilaku-perilaku atau habit-habit yang sering dilakukan oleh para pengusaha kecil sehingga keuangannya tidak bertambah menjadi lebih baik, tapi mungkin stagnan, dan lebih parahnya lagi semakin memburuk dari hari ke hari, ya. Tentu saja demikian juga dengan usahanya. Nah, ada 3 kebiasaan yang menurut saya ini semacam habit, ya, atau semacam mindset yang mungkin tidak diketahui para pelaku pengusaha kecil, ya, yang ketika ini dilakukan tentu akan sangat mengganggu perkembangan bisnisnya. Nah, apa sajakah itu? Baik, kebiasaan yang pertama adalah para pelaku UMKM biasanya tidak semua tentu saja, ya, biasanya tidak memisahkan antara uang pribadi dan uang perusahaan, ya. Jadi uang perusahaan dan uang pribadi bercampur, ya. Ia tidak bisa membedakan mana yang menjadi uang pribadi, mana yang menjadi uang perusahaan. Rekeningnya pun bercampur. Nah, ketika itu terjadi, kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi tentu ia tidak bisa mengatur cash flow, ya. Ia tidak bisa membagi apakah kebutuhannya, apakah gaya hidupnya, apakah, ya, aset-asetnya ini aset pribadi atau aset perusahaan, ya. Ketika itu terjadi, maka apa yang akan terjadi? Biasanya terjebak dengan gaya hidup, ya. Ketika terjadi misalkan untungnya banyak, nah ini kebiasaan yang kedua. Ketika perusahaan mengalami keuntungan yang banyak misalkan, ya, otomatis biasanya kehidupan pribadinya, gaya hidupnya ikut meningkat, ya. Ini menjadi kesalahan yang kedua, ya. Bayangkan ketika terjadi keuntungan yang sebenarnya itu bisa digunakan untuk menambah misalkan aset perusahaan, untuk menambah dagangan misalkan, ya, untuk membesarkan usaha, tapi ia gunakan untuk kebutuhan pribadi, misalkan untuk beli mobil baru atau mungkin untuk beli rumah yang mungkin sebenarnya itu bukan sebuah aset tapi sebuah liability atau sebuah beban, ya, karena mungkin tidak menghasilkan apa-apa, ya. Itu kesalahan yang kedua, ya. Jadi ketika perusahaan naik, perusahaan untung, gaya hidupnya juga meningkat, ya. Kemudian yang ketiga adalah para pelaku UMKM atau pelaku usaha kecil itu biasanya lupa untuk menggaji dirinya sendiri, ya. Ya, memang benar bahwa dalam bisnisnya itu bisnisnya dia sendiri, dia adalah seorang business owner, ya. Tapi kadang-kadang ia lupa menggaji dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, kebutuhan hidupnya, ya. Ketika itu terjadi, tentu semuanya, ya, semuanya akan berjalan, ya, tidak semestinya, tidak seharusnya, terutama akan berimbas kepada bisnisnya, ya. Ya, misalkan gini, misalkan ada uang masuk nih dalam jumlah gede, ya. Ya udahlah, saya pakai saja nih, toh ini juga uang saya, bukan uang perusahaan, perusahaan juga perusahaan saya, suka-suka dong mau saya pakai buat apa, ya. Itu adalah sebuah mindset yang keliru, ya. Seharusnya ia, ya,
tahu mana yang boleh ia gunakan, mana yang tidak boleh ia pakai. Ya, caranya dengan apa? Dengan ia pun juga digaji. Nah, ketika ia tidak digaji, ya cash flow perusahaan bisa jadi kacau. Nah, itu tadi 3 kebiasaan atau 3 kesalahan yang sering dialami oleh para pengusaha kecil atau UMKM yang sering menjebak ia sehingga bisnisnya tidak menjadi lebih baik, bisnisnya tidak tumbuh, ya, dikarenakan karena mindset dan perilakunya sendiri yang salah. Ya, saya kira cukup singkat video kita kali ini, semoga bermanfaat. Apabila Anda menyukai video saya, jangan lupa klik subscribe, aktifkan tanda lonceng di sebelah kanannya juga, dan ikuti selalu video-video inspirasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai ketemu lagi, dan salam bangkit dan bermartabat. Ciao.